Halo semua, di belakang saya ini adalah hasil dari plesteran yang sedang kami lakukan. Bahan dasarnya dari semen plus pasir, kemudian pasangan dindingnya adalah pasangan dinding bata ringan. Prosesnya seperti di belakang nih. Nah, itu dia ya. Simak penjelasan lebih lanjut. Halo sahabat PU dimanapun kalian berada. Semoga selalu bahagia, selalu sehat, dan juga dilimpahi rezeki yang berkah supaya bisa bangun rumah. Ingat ya, rumah itu dibangun bukan diangsur. Hehehe. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan plesteran dinding. Area yang sedang saya syuting ini adalah area pembahanan ya. Bahan plesteran yang kami pakai adalah semen dicampur pasir dan air. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembuatan kelabangan dan juga kamprotannya, dan sekarang adalah tahapan plesterannya. Sebelum melakukan plesteran, langkah utama adalah kita basahi dulu dinding yang akan kita plester. Seperti ini supaya jenuh ya dindingnya ya. Dan ini adalah tahapannya. Yang pertama bikin kop-kopan tuh atau kelabangan. Kemudian kita bikin kamprotan dulu seperti ini, ya kan? Dan kemudian baru deh kita menginjak ke pekerjaan inti yaitu plesterannya. Hasilnya seperti ini. Dan ini adalah proses pelemparan adukan plesteran. Karena posisinya ada di sisi sebelah kiri pada ruangan ini, makanya pelemparannya adalah seperti ini, backhand ya. Tidak semua tukang bisa loh posisi seperti ini. Kita penuhi dulu bagian tengah dari kop-kopan atau kelabangan kita sebelumnya dengan adukan semen plus pasir seperti ini. Nah, pada pekerjaan ini peranan dari kop-kopan atau kelabangan sangatlah penting, yang mana kelabangan tersebut akan kita jadikan acuan sebagai pengaturan untuk kerataan plesteran itu sendiri. Seperti ini ya caranya ya. Kita ratakan dengan menggunakan jidar aluminium, yang mana jidar tersebut sudah kita pastikan harus benar-benar menempel pada kelabangan atau kepalaan yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini kita potong lapisan plesteran yang kita sudah lemparkan tadi secara bertahap ya. Nah, setelah ini nanti bagian yang masih berlubang akan kita tambal kembali sampai penuh. Kemudian setelah kita potong lapisan plesteran ini dengan jidar aluminium, langkah selanjutnya adalah kita lakukan penambalan pada permukaan-permukaan yang masih berlubang atau belum rata, dan kita aplikasikan kembali dengan cara dilempar adukan semen plus pasir kita pada permukaan yang masih berlubang. Ya, memang harus berproses, harus telaten satu demi satu sampai hasil yang kita ciptakan benar-benar rata, rapi, dan bagus. Seperti ini adalah proses penambalan bagian-bagian dari permukaan dinding plesteran yang masih belum rata. Kemudian setelah kita lakukan penambalan, kita potong kembali atau kita potong lagi dengan menggunakan jidar aluminium sampai benar-benar rata dengan kelabangan yang sudah kita buat.
posisinya seperti ini ya. Ini memotong, bukan menekan ya. Jadi kita potong dari bawah dengan jidar aluminium. Jidar aluminium ini untuk memastikan bahwa permukaan dari plesteran yang sedang kita buat ini benar-benar rata dari ujung ke ujung. Jadi tidak cukup ya jika hanya sekadar dipasangin benang. Langkah berikutnya setelah plesteran tadi kita potong, kemudian kita haluskan dengan menggunakan roskam. Baik menggunakan roskam plastik seperti yang sedang dipakai oleh tim saya, ataupun menggunakan roskam kayu. Pada prinsipnya sama saja. Nah, jika pada penggosokan dengan menggunakan roskam ini, kita beri sedikit tekanan supaya pasir dan semen yang timbul itu bisa masuk dan rata ke permukaan plesteran. Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Ingat ya, kalau metodenya benar, maka hasil yang kita dapatkan pun akan baik. Semoga video ini bisa jadi masukan buat sahabat PU semuanya, bahwa plesteran itu seperti ini caranya. Terlebih apabila pasangan dindingnya terbuat dari pasangan bata ringan, lebih baik menerapkan metode seperti yang saya sampaikan sekarang ini. Pekerjaan penambalan plesteran pun masih kita lakukan sampai permukaan plesteran benar-benar padat. Jika sudah mau tahap akhir seperti ini, alangkah baiknya adukan semen plus pasirnya kita aduk dengan kadar air lebih tinggi atau lebih encer supaya dapat masuk atau menutup ke permukaan plesteran yang sudah ada secara lebih tipis ya, karena ini hanya untuk menambal, berbeda dengan yang di awal tadi. Satu demi satu, tahapan demi tahapan harus kita laksanakan, yang mana kami adalah tim yang sangat memperdulikan dengan proses, yang mana proses yang baik akan menghasilkan hasil kerja yang baik, dan sebaliknya. Pada akhir video ini akan coba saya perlihatkan hasil daripada plesteran dengan metode seperti yang saya jelaskan ini. Jangan di skip-skip ya, ditonton terus sampai video ini berakhir. Pekerjaan pertukangan seperti ini adalah murni sebuah keterampilan tangan, yang mana keterampilan tersebut bisa kita dapat dengan cara berlatih atau kita coba secara terus-menerus hingga kita bisa sampai benar-benar terampil. Seperti orang belajar berjalan, ya kita merangkak dulu, kemudian belajar berdiri, jatuh dulu, kemudian bangkit lagi, kemudian bisa berjalan, dan kemudian jatuh, kemudian bangkit lagi, dan kemudian berlari. Seperti itulah proses cara mendapatkan keterampilan. Dan ketika keterampilan itu sudah didapat, insya Allah akan melekat terus dalam diri kita. Oke, tahapan paling akhir sudah selesai dan ini sudah mulai terlihat hasilnya. Sahabat PU bisa melihat di depan bahwa hasil plesteran sudah mulai terlihat halus seperti ini. Dan seperti yang saya janjikan di awal video tadi, bahwa saya akan menunjukkan hasil akhir dari pekerjaan plesteran yang sedang kami laksanakan. Seperti ini ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Ini adalah pekerjaan plesteran yang kami lakukan kemarin. Jadi umur dari plesteran ini sudah 1 hari.
Bagaimana? Rapi kan? Coba saya dekatkan kamera saya supaya lebih detail kita memperhatikan permukaan dari plesteran ini. Terlihat beberapa bulir-bulir pasir yang direkatkan oleh semen menempel secara rapi pada permukaan dinding bata ringan. Oh ya, ini terlihat ini adalah kelabangannya ya. Cukup ya untuk penjelasan plesteran ini. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Assalamualaikum.